dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan farmasi mengenai tips sukses berwirausaha di bidang kesehatan dan farmasi. Perkenalkan, nama saya Diana Fahira dengan NIM 2301018. dan saya Maulidina dengan NIM 2301015. Jadi saat ini kita berada di salah satu apotek di Bangkalan nih, yaitu di Apotek Evan. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara mengenai tips sukses berwirausaha di bidang kesehatan dan farmasi. Yuk, disimak videonya. Halo Ibu, selamat sore. Kami mahasiswa dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan dari angkatan 2023. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas kuliah dari dosen kita dari mata kuliah kewirausahaan farmasi mengenai tips sukses berwirausaha di bidang kesehatan dan bidang farmasi. Boleh memperkenalkan diri dulu Ibu? Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nia. Saya backgroundnya sebenarnya analis bukan farmasi. Ini apa yang melatar belakangi Ibu memilih profesi di bidang analis kesehatan? Kenapa saya memilih analis kesehatan? Awal mulanya sih saya lebih suka ke terjun dunia kesehatan. Yang awalnya saya belum tahu nih analis itu apa seperti itu. Karena dulu cita-citanya saya ingin menjadi dokter. Jadi SMA-nya saya sama saudara saya untuk sekolah dulu di SMK Kesehatan. Akhirnya saya memilih jurusan analis. Nah, setelah saya sekolah analis, ternyata kok sesuai analis itu menurut saya kok menantang ya gitu. Jadi saya harus melihat hal makhluk hidup yang paling kecil pun itu kelihatan gitu. Akhirnya saya menggeluti dunia analis itu sampai saya kuliah analis, terus kerja di perusahaan besar walaupun dan juga di rumah sakit kecil di Bangkalan. Boleh tahu dari perjalanan karir Ibu di analis kesehatan sampai membangun apotek ini gimana? Awal mulanya itu karena saya backgroundnya analis ya, jadi dulu waktu kuliah saya itu sambil kerja, saya kerja di rumah sakit Abdurrahman Saleh di Malang. Nah, di situ lingkungannya angkatan udara semua. Nah, kebetulan tempat kuliahnya itu dekat sama tempat kerja saya. Kuliah sambil kerja, habis itu saya lulus dari kuliah saya. Akhirnya saya kembali lagi ke kelahiran saya di Bangkalan. Saya coba lamar kerja, ternyata keterima di rumah sakit swasta Bangkalan. Di situ saya kerja 5 tahun. Karena berhubung saya punya bayi kecil, akhirnya saya mengundurkan diri dari rumah sakit tersebut dan saya sempat mengajar di Yanas, sebagai guru. Waktu itu saya ngajarnya hematologi, di bagian analisnya. Itu saya berjalan 1 tahun dan itu juga saya double kerja sambil kerja di Kimia Farma, laboratorium Kimia Farma. Nah, setelah saya kerja di Kimia Farma, saya mengundurkan diri di guru Yanas, di sekolah Yanas. Jadi saya menggeluti karir saya di Kimia Farma. Nah, saya di Kimia Farma itu bukan di bagian laboratorium, cuma di bagian marketingnya. Di situ saya jadi banyak belajar tentang dunia luar untuk lapangan seperti itu. Ternyata masih ada nih usaha-usaha lainnya yang bisa saya geluti, dan
saya kerja di Kimia Farma bertahun-tahun, saya memilih mengundurkan diri dari Kimia Farma. Saya pindah ke perusahaan farmasi. Saya ingin menggeluti dunia farmasi lagi karena kebetulan saya mempunyai usaha saya apotek di dunia farmasi. Akhirnya saya pindahlah ke perusahaan farmasi sampai sekarang. Kalau boleh tahu motivasi utama ibu untuk membangun apotek Evan ini kenapa? Motivasinya sebenarnya sih usaha ini dari orang tua saya. Orang tua saya itu dulu sebelum meninggal beliau pengen saya buka usaha apotek, cuma saya belum terketuk hati saya gitu. Setelah orang tua saya meninggal, hati saya terketuk untuk membuka usaha. Kalau katanya orang Madura kan kaki aji tua gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau saya bukalah dengan niat baik saya untuk pesan dari orang tua yang menginginkan saya buka usaha apotek. Terus di situ saya cuma niat saya cuma ibadah sih, buka usaha ini ibadah karena kalau saya memberi gaji karyawan itu kan sama saja saya memberi usaha buat orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi ya itu niatnya cuma pesan orang tua sama niat ibadah aja sih. Strategi yang digunakan untuk menggagal usaha apotek ini? Untuk strateginya sih kebetulan ini kan udah tahun kelima ya untuk menjalani usaha apotek itu kan nggak mudah. Di tahun kedua, ketiga itu kan masih rugi karena masih barang expired dan lain-lainnya kayak gitu. Ya, mungkin strategi saya bagaimana caranya usaha ini tetap berdiri, dan saya selalu memberi motivasi pada karyawan saya bahwa setiap usaha itu kan emang pasti pasang surut ya, dan saya selalu menerapkan ke karyawan saya ya kalau ingin bekerja di sini terus ya gimana caranya kita sama-sama membangun apotek ini biar tetap berjalan. Jadilah beri pelayanan yang terbaik mungkin dan juga memberi edukasi pada pasien yang membutuhkan edukasi itu terkait tentang obat. Apa saja tantangan terbesar yang ibu hadapi selama menjalani usaha apotek? Banyak sih, dari segi finansial ya, dari segi obat yang ide juga iya, dari pesaing kanan kiri kan udah banyak di sebelah sini ya, ya itu ya cuma itu aja sih. Cara ibu mengatasi tantangan dari semua itu gimana ibu? Kayak dari banyak pesaing terus banyaknya ini gitu. Cara mengatasi ya, cara mengatasinya itu ya yang diutamakan sih teamwork dulu nih sama tim, sama saya selalu bilang sama teman-teman ya seperti tadi itu, kalau ingin tetap berkembang dengan apotek Evan ya ayo kita bangun bersama-sama, kita membangun sama-sama ya gimana nih contoh obat ED ini biar tidak terjadi expired gitu. Entah itu melakukan kita promosikan, entah itu kita memberi free yang hampir ED seperti itu. Tapi kalau barang sudah itu kita tidak bisa dijual ya. Mungkin yang hampir ED itu ya kita memberi free atau enggak memberi diskon atau promo kayak gitu. Nah, ya mungkin itu aja sih menurut saya. Terus cara ibu menggabungkan dari analis kesehatan ke farmasi ini gimana Bu sampai jadi sukses ini?
mengalir gitu aja sih menurut saya. Ya yang pertama sih emang kita nggak boleh monoton ya sama ilmu. Ilmu itu kan emang harus berkembang ya. Nah, jadi dari dunia analis ke farmasi itu menurut saya itu emang tantangan yang baru buat saya gitu. Dan apalagi farmasi itu kan nama obat itu nggak satu dua dan banyak macam ya. Jadi saya juga banyak belajar dan saya juga harus belajar gimana nih obat-obat ini tetap berjalan kayak gitu ya. Mungkin saya harus banyak belajar walaupun ini sudah berjalan tapi saya masih belajar sih sekarang gitu. Ada saran bagi mahasiswa atau generasi muda untuk memulai menjalankan bisnis apalagi ini? Menurut saya sih sarannya persiapkan mental aja ya, karena di tahun pertama saya juga buka apotek itu sepertinya seperti down gitu, karena kan barang SPA itu gimana ya, kalau modalnya pas-pasan otomatis kita bingung nih cara mengelolanya gimana gitu, akhirnya adanya rugi gitu. Mungkin di tahun kedua ya pasti rugi gitu. Tapi untuk selanjutnya alhamdulillah masih untung gitu ya. Cuma memberi pesan sama teman-teman yang ingin buka usaha apotek ini, finansial iya, mental iya, dan kita harus banyak menggali ilmu tentang dunia farmasi dan apotek tersebut gitu. Rencana selanjutnya apotek ini apa mau ditambah besarin apa gimana? Untuk planning saya untuk apotek ini, saya ingin menambah rencana saya ya, menambah dokter yang praktek kerjasama dengan dokter agar kita sama-sama memberi pelayanan yang terbaik juga ke sekitar pasien sini, masyarakat sini gitu, biar sama-sama memberi manfaat. Ya, mungkin saya ini mau nambah dokter praktek di sini insya Allah 2 dokter sih. Terima kasih atas wawancara pada sore hari ini. Terima kasih buat tips sama triknya membangun usaha, namanya strategi. Mungkin akan bermanfaat bagi yang melihat video ini nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.